Kami sambung lagi, saudara. Kami masih bersama Ketua Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, dan juga Ekonom Indef, Eni Sri Hartarti. Mbak Eni, mendengar apa yang dikatakan Mbak Diana bahwa ini ada, saya menyebutnya birokrasi yang tampaknya betul-betul dipegang nih oleh pemerintah pusat untuk membagikan misalnya kartu prakerja dan lain-lain. Ya. Anda pernah berbincang bersama kami di sini, bersama saya juga, hal-hal semacam ini yang kemudian harus sedikit diterobos begitu. Anda punya gambaran lagi berkaitan dengan ini agar segera masyarakat yang sedang mengalami dampak ekonomi dari virus corona ini bisa betul-betul segera mendapatkannya, Mbak Eni? Iya, Mas Bayu. Sebenarnya birokrasi itu kan fungsinya itu untuk agar semua kebijakan itu prudent, terukur gitu kan. Ya. Terukur dari yang direncanakan dengan target yang ingin dicapai. Nah, itu kan kuncinya. Jadi kunci birokrasi itu esensinya itu agar semua perencanaan yang dilakukan itu betul-betul terukur. Nah, sekarang ini kan karena yang kita hadapi ini kan sudah jelas. Orang karena dibatasi aktivitasnya, maka berpeluang dia menjadi terpaksa PHK, yang harusnya masih bisa produktif juga masih terpaksa di PHK, dan yang tadinya memang betul-betul berada di segmen miskin dan rentan miskin juga mengalami persoalan ekonomi. Nah, kalau mau dari kebijakan itu sebenarnya sederhana solusinya. Jadi agar kebijakan ini efektif dan terukur gitu, maka sebenarnya pemerintah cukup menggunakan dua skema saja. Skema pertama adalah skema perlindungan sosial untuk orang-orang yang miskin dan rentan miskin. Nah, skema yang kedua, ini tinggal diambil dari yang tadinya bekerja, sekarang terpaksa harus dirumahkan. Nah, itu dengan merealokasi anggaran yang tadinya diperuntukkan untuk prakerja. Nah, itu akan jauh lebih efektif. Nah, kemudian nanti pasti anggaran ini kan tidak akan cukup. Nah, daerah tinggal menindaklanjuti untuk yang tidak tercover dari anggaran-anggaran tadi. Jadi ada kepastian gitu loh. Jadi kalau yang ini tidak mendapatkan dari skema kartu prakerja dan tidak mendapatkan dari skema kartu sembako atau PKH misalnya, maka disitulah peran nanti pemerintah daerah yang mengisinya gitu, sehingga kita betul-betul optimal memitigasi dampak dari kebijakan PSBB ataupun social distancing ini tidak berdampak terlalu buruk terhadap daya beli masyarakat gitu. Ya, apa karena hal semacam ini saya langsung mengerti apa yang Mbak Eni ingin sampaikan begitu. Betul, simple begitu. Tetapi apakah mungkin di lapangannya memang tidak bisa sesimpel itu, Mbak Eni? Atau bagaimana Indef melihatnya selama ini? Mengapa kemudian ada hal yang lebih sederhana begitu, tetapi kemudian pemerintah pusat seperti lebih memilih cara yang agak birokrasi begitu, birokratif. Jadi kemampuan birokrat kita ini kan memang harus kita ingatkan ya, bahwa mereka bekerja by rutinitas gitu loh. Jadi aturan bakunya yang selama ini digunakan itu seperti itu. Nah, sehingga untuk shifting menghadapi kondisi darurat ini tidak cepat gitu loh. Nah, makanya dengan adanya ini dialog seperti ini, masukan publik mestinya ini mampu menjadi referensi ataupun masukan kepada pemerintah bahwa kita ya dalam kondisi darurat ini nggak bisa berpikirnya linear gitu, nggak bisa bisnis. Tadi kan ini bukan situasi normal begitu ya. Agar tidak melakukan kebijakan yang business as usual. Jadi yang tadi Mas Bayu ceritakan itu adalah business as usual-nya birokrasi itu seperti itu. Gitu. Ya, baik. Saya ke Mbak Diana sebagai orang yang di lapangan langsung dan memiliki karyawan begitu. Anda setuju dengan yang dikatakan Mbak Eni, dan apa yang kemudian dari sisi institusi seperti Kadin bisa mendorong, kalaupun Anda di Kadin DKI, mendorong Pemprov DKI untuk bisa lebih cepat lagi, dan juga mungkin Pemprov DKI bisa dibantu untuk mendorong pemerintah pusat agar dana-dana seperti ini bukan bisnis as usual, tapi bisa segera diturunkan dengan cepat. Mbak Diana. Ya, Mas Bayu.
Saya sangat setuju sekali karena kami di Kadin itu selalu menghimbau kepada teman-teman untuk meminimalkan PHK. PHK adalah opsi terakhir. Nah, kondisi kenapa kami seperti itu? Kami juga berharap bahwa ini akan kondisinya akan normal-normal. Karena kondisi ini itu yang dikhawatirkan oleh kami selaku pengusaha adalah dampak dari ini ke masalah sosial. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini, tadi Mas Bayu katakan kita bukan nakut-nakuti, tetapi kita mengkhawatirkan sekali, terutama pengusaha, dengan tidak adanya suasana kondusif, itu sangat nantinya akan berdampak sangat berat buat kami. Kita sudah mengalami hal yang sangat berat seperti ini, ditambah lagi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, kami berharap sekali bahwa tadi disampaikan Bu Eni ada sistem lah. Dalam kondisi darurat ini ada yang memang kita mengerti ada peraturan-peraturan yang harusnya dilakukan oleh satu keputusan. Tetapi kondisi ini bukan kondisi normal. Sehingga secepatnya tolong dengan adanya masyarakat yang sudah memberikan masukan seperti ini, pemerintah terutama pemerintah pusat mengatakan jujur saja. Kalau memang posisinya, uangnya belum ada, misalkan. Nah, jumlahnya baru sekian, sehingga diperlukan untuk skala prioritas. Mana dahulu yang didahulukan, mana yang tidak didahulukan. Nah, mungkin kita lebih mengerti dan memahaminya. Insya Allah dengan seperti itu, dampak masalah sosial nih yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Itu Mas Bayu. Dan Kadin DKI bahkan Kadin pusat juga akan selalu membantu untuk membackup pemerintah dalam hal ini. Karena saya melihatnya niatan baik dari pemerintah sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana ini diterapkan dalam kondisi yang tidak normal ini segera sampai ke tangan-tangan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Baik, Mbak Diana, ini bukan pertama dan terakhir kita bicara, jadi nanti kita akan terus pantau perkembangannya. Terima kasih untuk masukannya. Mbak Eni Srihartati juga terima kasih sudah bergabung melalui telepon. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan kita pagi hari ini menjadi stimulus bagi pemerintah untuk bertindak di dalam situasi darurat ini dengan cepat. Terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan kami pada pagi hari ini mengenai dampak ekonomi.